Panas. Seperti yang kita ketahui bahwa panas sangat bermanfaat buat kehidupan, baik itu panas alami maupun panas buatan. Tapi tahukah kamu bahwa bukan hanya panas dari api yang bermanfaat? Kompor, setrikaan, gorengan, cemburu, Infinix. As I wake up every morning, I wish the day would end, because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like... Penerus Infinix Hot 2 ini hadir dengan segala perubahan, terutama soal desain. Kalau di seri sebelumnya memiliki desain mengotak, seri terbaru ini justru memilih menggunakan desain membulat di bagian belakang yang menurut saya lebih ergonomis di genggaman tangan. Grip yang didapat lebih mantap, jadi terasa lebih nyaman kalau digenggam. Penggunaan frame plastik ala metal juga bikin Hot 3 ini terasa kokoh. Back cover tetap bisa dibuka karena slot SIM dan microSD berada di bagian belakang. Logo Hot tertekstur emboss diletakkan di bagian belakang bawah. Infinix juga memberikan limited edition back case untuk 44 pembeli pertama yang beruntung. Jadi nama kita tertulis di belakang case si Hot 3 ini. Keren kan? Bagian belakang yang memiliki tekstur seperti diamond juga ngasih feel yang beda. Berasa gimana gitu di tangan. Posisi peletakan tombol volume dan power ada di sebelah kanan, yang mana bikin mudah dipencet sama jempol. Yang sedikit berbeda adalah peletakan port charger dan micro USB yang pada hampir semua seri ponsel Infinix berada di bawah. Si Hot 3 ini rada nyeleneh dengan menempatkan slot tersebut di atas. Sebenarnya secara estetika desain, peletakan port charger di atas justru bikin pakai HP saat dicas itu jadi lebih enak. Walaupun itu nggak disaranin ya, karena bisa memperpendek umur baterai. Bagian depan terdapat tombol navigasi fisik. Saya sebenarnya nggak terlalu suka sama desain navigasi kayak gini, karena kalau kita lagi main game, suka nggak sengaja kepencet gitu sob. Kalau di Hot 2 layarnya cuma 5 inch, nah di Hot 3 ini layarnya jadi semakin gede, yaitu 5,5 inch. Jadi bisa dibilang Hot 3 ini masuk ranah tablet kayak si Note 2. Saya nggak nemuin informasi lebih soal layar si Hot 3. Apakah pakai kaca Dragon Trail atau mungkin pakai Gorilla Glass. Sempet nanya sama orang Infinix sih, mereka bilang pakai Dragon Trail. Tapi yang pasti, sepertinya kaca pada layar Hot 3 ini nggak pakai oleophobic coating. Karena gampang banget dekil dan kusam kalau habis dipakai. Sidik jari kita jadi nempel di mana-mana sob. Mungkin solusi terbaik adalah langsung dipasangin tempered glass atau anti gores biar nggak terlalu dekil. Untuk kontras dan kualitas gambar di layar sih oke lah, kontrasnya lumayan tinggi. Detailnya juga oke untuk ukuran layar 5,5. Reproduksi warna bagus, sudut pandangnya juga oke. Yang kurang mungkin cuma kemampuan di bawah terik matahari. Layarnya rada susah dilihat kalau kita ajak panas-panasan. Sebenarnya Hot 3 ini ada dua varian 4G dan varian 3G. Dan kebetulan yang nongol duluan di Indonesia adalah versi 4G, di mana versi ini pakai prosesor 64-bit Snapdragon 415 octa-core 1,4 GHz. Sementara yang versi 3G pakai prosesor MediaTek MT6580. Spesifikasi yang lain nggak terlalu berbeda dari Hot 2. RAM 2 GB, internal storage 16 GB, multitouch 5 titik, dan sensor gyroscope yang masih absen. Nah, untuk para umat Antutu dia, berikut hasil Antutunya. Tapi memang sesuai dengan harga sih ya. Snapdragon 415 ini adalah prosesor kelas entry level, jadi performanya ya entry level. Kerasa agak sedikit delay setiap kita membuka aplikasi, pindah aplikasi dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, terutama saat pindah dari aplikasi ke game. Ya agak berat sedikit lah pokoknya. Tapi nggak ganggu kok, masih enak dipakai. HP ini pakai GPU Adreno 405. Performa gaming untuk HP ini bisa dibilang ya lumayan. Game-game berat cukup lancar buat dimainin. Dipakai main game HD ya masih bisa jalan lancar lah, walaupun kadang-kadang kerasa sedikit lagi dan ada beberapa frame drop. Hot 3 punya dua slot micro SIM yang support 4G FDD. Selain kartu-kartu GSM biasa, HP ini juga bisa dipakai untuk kartu SmartFriend. Karena SmartFriend juga ada di jaringan FDD, yaitu di frekuensi 850 MHz yang kebetulan didukung sama HP ini.
Di bagian belakang bawah ada sebuah single speaker dengan kualitas output suara yang lumayan. Kenceng, nggak pecah, tapi rada flat. Di spesifikasi tertulis kalau slot microSD pada Hot 3 ini mendukung microSD hingga 32 GB. Tapi nyatanya saat dicoba dipasangkan microSD 128 GB, masih bisa terbaca dengan baik. Untuk masalah daya, Hot 3 punya baterai sebesar 3000 mAh. Sayangnya HP ini nggak punya fitur fast charging, jadi ngecasnya agak lama. Dipakai dalam kondisi normal, screen on time yang didapat lumayan sob, 4 jam lebih. Jadi di sektor baterai ya lumayan lah, nggak ada masalah sih. Hot 3 pakai Android versi 5.1 yang katanya ke depan akan dapat update Marshmallow atau Android versi 6. Berbeda dengan Hot 2 yang menggunakan Google Stock karena termasuk project Android One, si Hot 3 ini pakai XUI pada antarmukanya. Tampilannya standar dengan icon-icon mengotak. Launcher XUI ini juga smooth dan nggak ada kendala. Beberapa fitur standar juga sudah disematkan seperti double tap to wake dan gesture. Di sektor kamera, HP ini punya kamera 8 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Tampilan antar muka kamera juga simple. Ada beberapa opsi tambahan seperti Beautify, Night, dan Panorama. Kualitas kamera belakang cukup baik, terutama dalam kondisi cukup cahaya. Kamera belakang sanggup merekam video hingga resolusi Full HD. Tapi tenang, formatnya MP4 kok, bukan 3GP. Untuk kamera depan dilengkapi dengan flash. Untuk hasil fotonya ya terkesan biasa aja. Muka saya yang pas-pasan, setelah difoto hasilnya ya masih pas-pasan, nggak tambah ganteng. Untuk hasil jepretan kamera pada HP ini bisa kalian lihat di sobathp.com. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Satu lagi HP murah berkualitas hadir di tanah air. Masih pada bandrol yang sama yaitu sekitar 1,5 jutaan, Infinix mencoba memberikan solusi ke calon konsumen yang mencari HP murah tapi bisa diandalkan. Desainnya oke dan bobotnya ringan, walau dimensinya tergolong besar. Memiliki performa yang cukup baik serta dukungan terhadap jaringan 4G sepertinya memang nilai plus pada HP ini. Bagus tidaknya HP ini? Pilihan ada pada sobat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Klik tombol like jika kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Mau iklan lagi ya sob, biar cepet kaya. Sobat HP punya official merchandise ya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Irwan undur diri dan adios.